Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, dan kita akan membahas topik berkaitan dengan usai Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali dilantik ya. Kita mengkontekskan pelantikan ini dengan bagaimana upaya menyelamatkan Bali ke depan, karena hari ini banyak yang mengatakan Bali tidak baik-baik saja gitu ya. Pariwisata yang kemudian kita andalkan sebagai sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi ternyata juga membawa beban masalah yang semakin hari semakin banyak. Dan saya akan mewawancarai Guru Besar Pariwisata UNED, nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Anus I Putu Anom BSc MPar. Nah, selain Guru Besar, beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pariwisata UNED. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya Prof ya? Ya, sehat-sehat saja. Mudah-mudahan Tuhan berkati. Dan kita membicarakan kembali soal bagaimana Bali, menyelamatkan Bali gitu konteksnya Prof. Kita melihatnya sebagai ada baru ya, bukan baru sih, gubernur yang petahana kemudian sudah dilantik lagi sebagai gubernur baru Bali untuk 5 tahun ke depan. Nah, sebelum sampai ke sana, Prof melihat bagaimana. Ada yang mengatakan Bali tidak baik-baik saja. Apakah Prof sepakat dengan kondisi Bali tidak baik-baik saja, Prof? Ya, pemirsa Bali TV yang saya hormati, ya memang kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini, banyak permasalahan yang ada di Bali. Di Bali sedang tidak baik-baik saja. Ya, betul ya, Prof ya? Ya. Tidak baik-baik saja. Kalau Prof melihatnya apa yang paling krusial yang menyebabkan Bali kemudian bisa dikatakan tidak baik-baik saja, Prof? Ya, Bali tidak baik-baik saja, ada tolok ukurnya ya. Jadi secara umum kan banyak orang sudah mengetahui ya. Pertama, kerusakan lingkungan. Jadi mulai dari hulu sampai hilir, belakangan ini kok kayaknya taksu Bali ini meredup gitu loh. Taksunya meredup. Taksu Bali meredup dari segi apa penyebabnya? Kenapa terus ada banjir? Jebol lahan gitu ya dari hulu sampai hilir nih. Ya. Itu karena ya kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang gitu ya. Kata Ebit Gyadi. Apa yang diperbuat oleh manusia itulah karmanya gitu loh ya. Oleh karena itu saya melihatnya ya di hulu mungkin ya gunung itu ya di daerah hutan itu sudah mulai gundul. Ya. Jadi dirubah menjadi hutan produksi begitu ya, sehingga daya serap air itu berkurang. Kita khawatirkan nanti air yang mengalir dari hutan ke danau maupun dari danau ke sungai itu bisa menurun, bisa kekurangan air ya. Atau pada musim hujan amblas dia, kebanjiran. Karena banyak sekali tanah-tanah goyah di Bali. Di berbagai tempat kita dalam 3 tahun terakhir ini dalam musim-musim hujan itu kok banyak yang jebol gitu loh ya. Jadi tata kelola lingkungan itu lemah sekali. Di Karangasem banyak sekali kejadian-kejadian misalnya yang tempat itu namanya pasir itu jebol juga ya. Tambang itu ya, galian C itu, pasir itu jebol juga ya. Kita khawatirkan di Bukit Pecatu ini ya juga mulai jadi tebing yang menyangga Pura Uluwatu itu juga sedang diperbaiki ya. Nah, kita pertanyakan kenapa sih dibobol tebing yang lain itu untuk penggunaan akomodasi kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Katanya untuk jalan menuju perbaikan itu, Prof. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan aturan lah ya. Jangan tergesa-gesa maupun terlalu banyak mengeksploitasi alam kita. Ya. Dari segi alam itu dia, lingkungannya. Kemudian dari segi, ya sudah paham semua ya, kekrodidan Bali Selatan terutama ya, kepadatan penduduk, kemudian kriminalitas yang sudah melebihi ambang batas sekarang ini, ada pembunuhan, ada perampokan dan lain sebagainya. Ini mengerikan ini. Itu akibatnya kepadatan penduduk dari berbagai daerah yang migrasi ke Bali Selatan ya harus kontrol itu ya. Jadi
penduduk pendatang semuanya lah ya. Kita tidak mencurigai pendatang ataupun lokal, jadi semuanya harus bersatu mengamankan Bali ya, bukan membuat ribut di Bali semuanya ya. Jadi semuanya baik lokal maupun pendatang. Ini yang terjadi ya, kriminalitas yang berlebihan. Termasuk wisatawan itu sudah melihat ambang batas kriminal macam-macam lah. Melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal ya. Mereka tidak hanya jalan-jalan ke sini ya, tapi melakukan tindakan kriminal. Sudah melewat ambang batas, kemudian masalah sampah kan sudah semua tahu ya. Banyak hal ya. Dan juga kalau kita lihat siapa sih sebenarnya yang mendapatkan manfaat banyak dari pariwisata itu ya? Kalau kita telusuri ya, pariwisata itu padat modal sebenarnya ya. Jadi yang banyak modal itu kan akomodasi. Modal besar yang harus dikeluarkan untuk akomodasi itu. Sehingga wajar situ masuknya banyak. Tapi setelah kita cermati ya, jangan sampai kesempatan masyarakat lokal kita yang sebagai tuan rumah itu semakin menurun. Diambil UMKM dan lain sebagainya. Jangan kita kan tidak hanya sebatas dikasih bansos untuk pembangunan pura dan Bali Banjar, itu bukan itu ya. Kita harus dapat hidup dari pariwisata itu langsung ya. Bukan karena belas kasihan. Dan kita juga mengharapkan kita jangan terlalu banyak mengejar PAD ya, memenuhi PAD sebanyak-banyak tapi merusak lingkungan, merusak etika masyarakat kita ya. Jadi berpikir pragmatis, ekonomis, kapitalis gitu namanya itu ya, sehingga lupa dengan keberadaan Bali, keluhuran Bali, taksu Bali meredup jadinya gitu. Jadi sinar dan aura Bali ini kayaknya saya rasakan meredup karena kira-kira ada partikel-partikel sel-sel maupun virus-virus yang merasuki. Karena yang tadi itu ya, Prof. Umat manusia yang tinggal di Bali ini, sehingga lebih banyak rajas dan serakah. Dan ngawur tindakannya ini. Ini kan banyak pengaruhnya nih, narkoba macam-macam lah ya. Ini kan keserakahan yang merajalela. Rajas dan nah itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita kemudian Prof juga sepakat kita tidak baik-baik saja, taksu Bali yang sudah mulai meredup, kita mulai pragmatis, terlalu kapitalis gitu, serakah. Lalu bagaimana kita bicara tentang penyelamatan? Dapatkah kita mengandalkan pemimpin-pemimpin kita yang mulai dari gubernur ya, bupati juga yang dilantik beberapa hari yang lalu? Gimana Prof melihatnya? Apa yang mesti mereka lakukan lah kalau kita memang mau membebankan tanggung jawab untuk menyelamatkan Bali kepada mereka-mereka ini, Prof? Ya, pertama mari kita sama-sama mengucapkan selamat ya. Siapapun mereka yang terpilih kita ucapkan selamat. Apalagi sudah dilantik. Baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang supaya beliau-beliau itu sebagai pemimpin Bali maupun daerah kabupaten kota itu bisa melaksanakan tugas kewajibannya yang dibebankan di pundaknya dengan sebaik-baiknya. Itu kan kita akan selalu mendoakan. Dan kita semua masyarakat Bali itu dari latar belakang apapun, saya dari akademisi pasti mensupport ya. Mendorong upaya-upaya yang dilakukan oleh pejabat kita nanti. Nah, tentu pertanyaannya apakah bisa mengatasi Bali? Nah, ini kan tolok ukurnya gitu ya? Nanti kita evaluasi ke depan ya. Nah, itu kan tolok ukurnya ke depan, apa bisa menyelamatkan belum terjawab. Belum bisa dijawab karena belum baru mulai bekerja. Belum mulai ya. Nah, tapi kita harapkan Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota itu bekerja sesuai dengan janji-janjinya, janji politik itu, visi misi dan program dan kegiatannya itu, semuanya janji kepada konstituen, janji kepada masyarakat Bali, diwujudkanlah itu ya. Bagaimanapun caranya, yang namanya janji politik itulah tugas dari pemimpin yang terpilih, merealisasikan janji-janjinya. Tapi kalau kita bicara tentang Prof, taksu ya, tadi taksu, bagaimana mengembalikan taksu ini ya? Apa yang mesti dilakukan oleh para pemimpin kita untuk bisa mengembalikan taksu Bali ini, Prof? Karena yang sudah meredup, jangan sudah pudar juga nih taksu Bali ya. Ya, kalau kita ingin mengembalikan taksu Bali, kita harus konsisten. Konsisten ya. Jadi di bawah pimpinan
gubernur, wakil gubernur tentu didukung oleh kita semua ya, masyarakat ya. Betul. Tidak boleh hanya mengandalkan Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Masyarakat juga. Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat kita, pengusaha-pengusaha juga. Pengusaha-pengusaha kita, ya, rohaniawan kita dari berbagai lintas agama harus paham. Pertama, komitmen bersama, ya, toleransi antar umat beragama, saling menghormati itu satu dari segi sosial ya. Ya, ya. Kemudian dari segi lingkungan, apa yang saya sampaikan tadi, mari kita kembalikan ininya ya. Jangan mengeksploitasi secara berlebihan. Jadi tolong ada tolok ukur, memanfaatkan lahan secara benar, ya. Sehingga apa yang diharapkan pembangunan berkelanjutan itu yang kita harapkan ya. Iya, jadi memang proyek-proyek pembangunan akan dijalankan sesuai dengan kemampuan dana yang ada, walaupun ada efisiensi, ya itu kan kita harus mengikuti arahan pemerintah pusat itu. Ya kan kita kan di bawah NKRI ya. Ya. Mungkin kalau DAU-nya, DAK-nya berkurang, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pusat berkurang, ya bagaimana menyikapi kan gitu dia. Bisa saja nanti 1-2 proyek bisa ditunda. Gara-gara efisiensi kan begitu, yang tidak urgent ya. Ya bisa saja juga janji-janji semua itu waktu kampanye tidak semuanya bisa terwujud, karena kan ada yang tergantung kepada APBN. APBN tuh. Nah itu kan karena efisiensi itu banyak pengaruhnya ya. Contohnya saja kita kan sebagai destinasi pariwisata terutama di Indonesia ya. Yang sering dikunjungi oleh banyak wisatawan. Nah, kalau efisiensi terkait dengan wisatawan Nusantara, yang kegiatan MICE biasanya, meeting, insentif, conference and exhibition, bagi ASN maupun TNI Polri yang sering melaksanakan kegiatan MICE di Bali. Ya. Nah, kalau ini pasti menurun deh, karena diefisienkan. Dampaknya ya penginapan maupun akomodasi berkurang, makanan, minuman, transportasi dan lain sebagainya pasti berkurang dia kalau itu ya. Tapi sebenarnya kalau dulu kan sering kita adakan itu juga ya, saya SN juga ya, aparat pemerintah yang jadi dekan dulu ya. Ya kita adakan yang begitu-begitu itu, kalau dana pemerintah sering kita adakan di tempat-tempat hotel yang BUMN, Badan Usaha Milik Negara, jadi Bali Hotel gitu yang skop kecil maupun Grand Bali Beach gitu ya. Ya, yang punya pemerintah itu. Putri Bali gitu punya pemerintah, sehingga kembali lagi uangnya ke negara. Memang itu arahan pusat dulu ya. Usahakan di hotel milik BUMN sehingga dana itu kembali lagi ya. Tapi sekarang karena efisiensi ya berkurang pasti itu. Ya. Itu salah satu dampaknya ya bagi pariwisata Bali juga ya, Prof. Ya. Ya, harus bersiaga. Nah, satu lagi yang mungkin pertanyaan penting juga tentang pungutan wisatawan asing ini, yang apakah ini juga bisa digunakan untuk menyelamatkan Bali? Kalau iya, bagaimana? Tapi kalau kita lihat kemarin ini kan masih sedikit sekali, dari 900 miliar harusnya cuma 300 miliar. Prof punya apa supaya serius pemungutan ini gitu, jangan hanya iseng-iseng. Nah ini penting ya Prof ya untuk menyelamatkan Bali, Prof, dana ini. Ya itu kan sudah diperdakan itu ya, sudah disetujui dan sudah diberlakukan sejak 15 Februari 2024. Ya. Pungutan 150.000 per orang wisatawan mancanegara, wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, wajib gitu. Bukan sukarela lagi, wajib. Jadi target 900 miliar 2024 itu ternyata baru tercapai 350 miliar. Ya, jadi sudah beredar itu ya. Tinggal 550 miliar itu hilang gitu. Ya. Di mana hilangnya ini kan. Jadi perlu ke depan Pak Bapak Gubernur, karena ini kan masuk ke provinsi nanti di tahun 2025 itu diintensifkan, benar-benar harus pemungutan 150.000 ini supaya betul-betul serius ya. Serius sesuai dengan ini, kan lucu jadinya ini ya. Lucu. Masa zaman sekarang itu ya kita harus cermati juga ya, wisatawan banyak yang nakal juga ya. Di mana apakah manual pungutannya di airport? Apa tidak ada kerjasama dengan imigrasi dan yang lainnya? Imigrasi kita minta harus membantu juga lah ya. Harusnya ya, Prof. Harusnya membantu. Misalnya sekalian aja, misalnya pada waktu kedatangannya itu
Kan harus cap ini ya, pasportnya di imigrasi sekalian di situ bayar ya. Jadi tidak ada counter tersendiri menunggu orang lama itu bisa pergi dia kan. Wisatawan banyak yang nakal juga ya, menghindar dia bayarnya. Dan juga tidak ada seleksi setelah di objek wisata, mana tandanya dia sudah bayar itu kan harus ada itu. Harus ada orang yang bayar. Apa tandanya dia sudah bayar? Ada tanda yang bahwa saya sudah bayar gitu, sehingga layak dia berkunjung ke Bali. Dan itu kan uang yang terkumpul itu kan sesuai dengan aturan pemakaiannya kan untuk lingkungan, untuk penyelamatan budaya dan lain sebagainya, sumber daya manusia kan banyak itu. Kalau dapat 900 miliar kan lumayan itu itu bisa menyelamatkan Bali. Ya kan? Bisa itu mengembalikan taksu Bali dari segi ini itu dia pakai itu nanti ya. Jadi harus serius ya Prof. Harus serius itu ya, tidak boleh sekedar iseng-iseng gitu kan main-main lucu jadinya malu kita ini ya. Baik, oke proses teman dari Prof. Anom, silakan Prof. Anom, mau tegas kembali ya. Kita pesanlah kepada para pemimpin Bali ini Prof untuk menyelamatkan taksu Bali Prof. Saya minta untuk mengembalikan taksu Bali karena dikomandoi oleh Pak Gubernur, Bupati Wali Kota ya, di semua daerah kabupaten kota. Untuk konsisten menjadikan pembangunan Bali yang berkelanjutan, tidak ambisius yang berlebihan, tapi selamatkanlah Bali ini sehingga betul-betul Bali ini menjadi betul-betul bersih, aman, lestari dan indah yang berkelanjutan di masa depan untuk anak cucu kita. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Anom atas waktunya dan pencerahannya kembali mengingatkan kita benang merah atau yang mungkin kita garis bawahi betul-betul adalah taksu Bali ini yang mulai memudar. Jangan sampai kemudian taksu Balinya sirna. Kalau ini sudah sirna, tentu pariwisata juga akan mengalami pukulan, kita juga secara ekonomi akan mengalami. Tapi yang penting lah jangan serakah. Nah ini para pemimpin Bali jangan serakah untuk menyelamatkan taksu Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi, Om. Terima kasih, sampai jumpa.